Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membagikan sebuah catatan kecil dari perjalanan tasawuf yang ada di Indonesia. Peran tasawuf dalam penyebaran agama Islam di tanah air sangatlah menarik untuk dicermati. Eksesnya bukan saja terkait dengan persoalan tata krama, hubungannya dengan Tuhan, tapi juga persoalan sosial kemasyarakatan, bahkan masalah politik. Proses pembentukannya pun sedikit banyak beradaptasi dengan kehidupan spiritual sekitar awal datangnya Islam, yakni tradisi Hindu dan Buddha. Islam pertama yang dikenal di Nusantara ini sesungguhnya adalah Islam Sufi. Dalam perkembangannya, tasawuf di Indonesia terbagi dalam dua golongan, yaitu tasawuf sunni dan tasawuf falsafi, di mana masing-masing mempunyai tokoh yang menonjol. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, dan Syekh Muhammad Hashim Asy'ari adalah mewakili kelompok tasawuf sunni. Adapun di antara tokoh kelompok tasawuf falsafi yang menonjol adalah Hamzah Al-Fansuri. Adapun tentang proses pertama masuknya Islam, ada beberapa teori tentang para pelopor dakwah Islam pertama di Indonesia, yaitu India, Persia, dan Arab, serta pengaruhnya terhadap dunia tasawuf di tanah air ini. Berdasarkan fakta sejarah yang akurat, para pelopor dakwah Islam pertama di Indonesia berasal dari Arab, dari keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir Al-Alawi, yaitu cucu Imam Ja'far As-Shadiq. Kesimpulan ini membantah pandangan yang sudah jamak diketahui bahwa penyebar awal Islam di tanah air adalah pedagang Gujarat. India hanya sebagai tempat pemberangkatan orang-orang Arab yang kemudian melanjutkan ke kota timur jauh. Terbukti dari nama kota itu, yaitu Malibar, sebagai alihan dari kata Arab yaitu Makbar. Sedangkan di Jawa, cikal bakal dan aspek terjang aliran kepercayaan kebatinan Jawa atau kejawen dengan tokoh utamanya yaitu Ronggo Warsito yang lebih dikenal sebagai bapak kebatinan Indonesia. Begitu juga ketegangan-ketegangan antara budaya lokal dan budaya yang dibawa saat proses Islamisasi pertama terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Tasawuf Sunni banyak sekali mengambil ajaran-ajaran dari Al-Imam Ghazali yang memang menjadi rujukan yang baku dalam pengajian-pengajian di pesantren. Ajaran Imam Al-Ghazali ini tertuang dalam karya monumentalnya, yaitu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kebangkitan ilmu agama. Kemudian dilengkapi dengan dua karya lainnya, yakni Minhajul Abidin atau disebut metode para ahli ibadah, dan Bidayat Al-Hidayah atau artinya permulaan petunjuk. Dalam proses selanjutnya, pada awal 20 pesantren di Jawa telah menggunakan kurikulum salafi karena bersandar pada hal-hal tekstual, yakni Al-Quran dan hadis. Kenyataan ini sangat erat kaitannya dengan Imam Abdurrahman As-Suyuti dalam bukunya Itmam Ad-Dirayah yang menentukan kurikulum seperti itu. Dan itu sedikit banyak dipengaruhi oleh kitab Ihya Ulumuddin, yaitu karangan Imam Al-Ghazali.
berkaitan dengan mata rantai sejarah ketasawufan yang diuraikan tentang sebuah proses kesejarahan yang amat panjang. Ketika Ar-Niri mengkritik Hamzah Al-Fansuri dan berdebat dengannya, meski masih terasa kurang karena mengesankan Jawa dan Sumatera serta tidak mengikutsertakan analisis historis yang terjadi di wilayah timur Indonesia. Satu hal yang menarik juga yaitu terjadinya perkembangan peranan yang besar dari kaum Alawi atau orang-orang Syiah pengikut Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dengan kata lain, yaitu jelas sekali bahwa dalam setiap tahap perkembangannya, tasawuf dan Islam dimotori oleh para Alawiyin atau keturunan Said Ahmad Al-Muhajir. Hanya saja ada persoalan identifikasi antara tasawuf falsafi dan tasawuf sunni yang menarik untuk kita cermati bersama. Kesimpulannya yaitu bahwa Asy-Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah penganut tasawuf sunni dengan melihat 12 kitab yang dikarang oleh beliau. Tidak sepenuhnya benar. Asy-Syaikh Imam Asy'ari sebenarnya mengikuti doktrin tahallul atau penempatan diri pada makhluk lain. Padahal doktrin tahallul merupakan bagian dari tasawuf falsafi. Karenanya tidaklah tepat untuk menggolongkan semua ulama dari kalangan NU menganut tasawuf sunni. Kedatangan orang-orang Cina yang kemudian bermukim di pantai utara Jawa dan menganut madhab Hanafi yang erat kaitannya dengan tasawuf falsafi adalah menjadi sorotan yang sangat penting berkaitan dengan reaksi orang Jawa yang mengembangkan kebatinan untuk memfilter doktrin sinkretik yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar sebagai simpul masuknya pemikiran Al-Hallaj masuk ke negara Indonesia. Adapun peran tasawuf atau mistik, sufi olah spiritual berperan besar dalam menentukan arah dan dinamika kehidupan masyarakat. Kehadirannya meski sering menimbulkan kontroversi, namun kenyataannya menunjukkan bahwa tasawuf memiliki pengaruh tersendiri dan layak diperhitungkan dalam upaya menuntaskan problem-problem kehidupan sosial yang senantiasa berkembang mengikuti gerak dinamikanya. Sebagaimana agama Islam mempunyai beberapa aspek, salah satunya adalah mistik, dikenal tasawuf atau sufisme. Tasawuf ini mempunyai jalan sejarah yang sangat panjang dan unik, khususnya ketika tasawuf ini dipengaruhi oleh ajaran maupun budaya di luar Islam. Melihat perjalanan tasawuf di Indonesia ini sangat menarik untuk ditindaklanjuti sebagai upaya untuk melacak jejak-jejak pengaruhnya di Indonesia. Lebih jauh untuk mempelajari sejarah perjalanan tasawuf paling tidak sama nilainya atau bahkan mungkin lebih jika dibandingkan dengan mempelajari aspek-aspek Islam lainnya. Tasawuf adalah faktor terpenting bagi tersebarnya Islam secara luas di Asia Tenggara. Meski setelah itu terdapat perbedaan pendapat mengenai kedatangan tarekat, apakah bersamaan dengan masuknya Islam atau datang kemudian. Perbedaan yang sama terjadi pula mengenai tasawuf falsafi yang diasumsikan sebagai sumber inspirasi bagi penentuan metode dakwah yang dianut dalam penyebaran Islam tersebut. Menurut Ahmad Asy-Syafi'i Mufid dalam artikel aliran-aliran tarekat di sekitar Muria, Jawa Tengah, yaitu di dalam jurnal pesantren volume ke-9 halaman 29, Sufisme atau tarekat dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia memiliki arti penting. Islam pertama yang diperkenalkan di Jawa sebagaimana tercatat dalam Ababad adalah Islam dalam corak sufi.
Islam dalam corak demikian itulah yang paling mampu memikat lapisan bawah, menengah, dan bahkan sampai kaum bangsawan. Oleh tasawuf, idiom-idiom budaya lama yaitu animisme, Hindu, Buddha yang berkaitan dengan pandangan dunia atau world view. Berikut kosmologi, mitologi, dan keyakinan tahayul diubah secara hati-hati. Wadah-wadah lama yang dipakai isinya diganti. Peninggalan kejeniusan masa silam masih bisa terlihat dalam upacara daur hidup, upacara desa, dan semacamnya. Dalam upacara tersebut masih disediakan saji, tetapi doanya bukan untuk para dewa-dewa, namun ditujukan sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan sesajinya biasanya berupa makanan, dimakan bersama-sama setelah memanjatkan doa. Rajasa Mu'tasim dan Abdul Munir Mulkhan dalam buku Bisnis Kaum Sufi pun menyebutkan studi tarekat dalam masyarakat industri 1998 mengungkapkan dan mengemukakan gerakan tarekat atau tasawuf Sadiliyah di Kudus mampu mendorong dinamika perekonomian di wilayahnya, sehingga dalam kelompok tarekat ini terdapat jaringan ekonomi yang kuat dan sulit ditembus oleh jaringan lain, hingga mampu mengangkat taraf hidup ekonomi penganutnya. Katanya hampir semua pengikut tarekat ini memanfaatkan waktu siang untuk melakukan kegiatan ekonomi, sementara waktu malam dimanfaatkan untuk melakoni atau menjalani kegiatan tarekat. Adapun sejarah pengaruh tasawuf atau gerakan tarekat dan peranannya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia modern, yaitu studi ini bermuara pada upaya untuk lebih memperjelas dan mempertajam secara tuntas masalah-masalah yang kurang mendapat perhatian selama ini. Oleh Dr. Alwi Shihab, tasawuf di sini disebut Islam sufistik, pergumulan antara tasawuf sunni dan tasawuf falsafi menjadi topik yang menarik dikaji, di mana ia mengemukakan bahwa tasawuf sunni banyak sekali mengambil ajaran-ajaran Syekh Al-Imam Al-Ghazali melalui tokoh Imam Al-Qushairi yang wafat di tahun 465 Hijriah, yang berperan melapangkan jalan bagi Al-Imam Ghazali untuk memenangkan tasawuf sunni di dunia Islam. Dalam konteks ini, tasawuf yang berkembang di Indonesia oleh Dr. Alwi Shihab dipetakan dalam dua tipologi, yaitu tasawuf falsafi dan sunni. Dr. Alwi Shihab pun menjelaskan tasawuf falsafi merujuk pada konsep tasawuf yang dihubungkan dengan mitisisme panteistik Imam Ibnu Arabi. Sedangkan tasawuf sunni dihubungkan dengan model Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ibnu Arabi dikenal ahli mistik Islam yang mengajarkan kesatuan dan Tuhan atau disebut wahdatul wujud. Adapun akar-akar tasawuf di Indonesia sebagai berikut, yaitu sesungguhnya Islam non-toleran atau Islam berwajah sangar tidak memiliki akar sejarah yang kukuh di Indonesia. Justru sebaliknya, Islam sofistik atau Islam tasawuf yang lembut yang mula-mula berkembang dan mewarnai Islam di Indonesia pada tahap-tahap awal. Hampir mayoritas sejarawan dan peneliti mengakui bahwa penyebaran Islam yang berkembang secara spektakuler di negara-negara Asia Tenggara berkat peranan dan kontribusi tokoh-tokoh tasawuf. Hal itu disebabkan oleh sifat-sifat dan sikap kaum sufi yang lebih kompromis dan penuh kasih sayang. Tasawuf memang memiliki kecenderungan yang tumbuh dan berorientasi kosmopolitan, tak mempersoalkan perbedaan etnis, ras, bahasa, dan letak geografis.
Itulah sebabnya misionerisasi yang dilakukan kaum sufi berkembang tanpa peran. Adapun keberhasilan ini terutama ditentukan oleh pergaulan dengan kelompok-kelompok masyarakat dari rakyat kecil dan keteladanan yang melambangkan puncak kesalehan dan ketekunan dengan memberikan pelayanan sosial, sumbangan, dan bantuan dalam semangat kebersamaan dan rasa persaudaraan yang murni. Kaum sufi itu ibarat pakar psikologi yang menjelajahi segenap penjuru negeri demi menyebarkan kepercayaan Islam. Dari kemampuan memahami spirit Islam sehingga dapat berbicara sesuai dengan kapasitas atau keyakinan dan budaya. Audiensnya itulah kaum sufi, kemudian melakukan modifikasi adat istiadat dan tradisi setempat sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Dengan kearifan dan cara pengajaran yang baik tersebut, mereka berhasil membumikan kalam Tuhan sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Misalnya mengalihkan kebiasaan berdagang penduduk yang diisi dengan membaca ritual-ritual tertentu. Saat itu menjadi sebuah halaqah zikir dengan kearifan serupa. Para dai membolehkan musik tradisional gamelan yang merupakan seni kebanggaan kebudayaan klasik Indonesia. Untuk ini yang paling digemari oleh orang Jawa untuk mengiringi lagu-lagu pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kapan persisnya Islam pertama kali masuk ke Indonesia? Sebagian besar orientalis berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah dan 13 Hijriah. Pendapat itu didasarkan pada dua asumsi. Yang pertama yaitu bersamaan dengan jatuhnya Baghdad pada masa 656 Masehi di tangan penguasa Mongol, yang sebagian besar ulamanya melarikan diri hingga ke Kepulauan Nusantara. Yang kedua yaitu ditemukannya beberapa karya sufi pada abad ke-7 Hijriah. Adapun asumsi tersebut tak bisa diterima oleh sebagian pendapat. Adapun pendapat lain justru Islam pertama kali masuk ke Nusantara yaitu pada abad pertama Hijriah, yakni pada masa pedagang sufi muslim Arab memasuki Cina yang lewat jalur laut bagian barat. Kesimpulan itu didasarkan pada manuskrip Cina pada periode dinasti Tang. Manuskrip Cina itu mengisyaratkan adanya permukiman sufi Arab Cina yang penduduknya diizinkan oleh kaisar untuk sepenuhnya menikmati kebebasan beragama. Cina yang dimaksudkan dalam manuskrip pada abad pertama Hijriah itu tiada lain adalah gugusan-gugusan pulau-pulau yang berada di timur jauh, termasuk Kepulauan Indonesia. Dari laporan jurnalistik Cina itu pula kita mendapatkan informasi baru bahwa ternyata jalur penyebaran Islam mula-mula di Indonesia bukanlah dari 3 jalur emas, Arab, India, dan Persia, sebagaimana tertulis dalam buku-buku sejarah selama ini, melainkan dari Arab langsung. Itu seperti dinyatakan oleh kedua orientalis terkemuka yaitu Gehaniem dan P.J. Feld, bahwa orang-orang Arablah pelopor pertama memperkenalkan Islam di Kepulauan Nusantara, yakni dari keturunan Ahmad ibnu Isa al-Muhajir Alawi. Namun dalam sejarah Islam, tasawuf sendiri tidak sepi konflik, khususnya antara tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi. Tatkala pada akhir abad ke-6 Hijriah bermunculanlah tarekat-tarekat yang sebagian besar mulai mengorientasikan pandangannya pada fikih dan syariat. Tasawuf Sunni dengan tokoh pertamanya yang menonjol yaitu Ar-Niri menolak dan mencela tasawuf falsafinya Hamzah Mansuri.
dengan fatwa yang sangat menyeramkan, yaitu dia menjatuhkan veto kafir atas ajaran Fansuri. Menurut Ar-Raniri, tasawuf falsafi tak lebih sebagai ajaran kebatinan dan ajaran kejawen, dan bahkan Nasrani yang berbaju Islam. Dalam babakan sejarah peradaban Islam awal, tasawuf falsafi tak ubahnya anak haram, selalu dikejar-kejar dan disingkirkan seperti anjing kurap penyebar virus berbahaya bagi akidah. Puncak dari perseteruan itu tatkala Syekh Siti Jenar dieksekusi mati oleh Dewan Wali atau Wali Songo karena dianggap telah keluar dari rel ajaran Islam murni. Benarkah tasawuf filsafi atau tasawuf falsafi ini telah menyimpang? Tampaknya tidak. Dari sinilah kita dapat melihat bagaimana menurut Dr. Alwi Shihab dengan jenius dan piawai melakukan rangkaian pembelaan dan anotasi kesalahan persepsi Ar-Raniri atas ajaran tasawuf Fansuri. Menurut Dr. Alwi Shihab, Ar-Raniri menyerang Fansuri dengan tidak mengikuti pendekatan secara ilmiah yang objektif, melainkan dengan cara-cara propaganda apologetik. Ia menghujat penganut tasawuf falsafi sebagai murtad yang kemudian dihalalkan darahnya dan menyebabkan jatuhnya ribuan korban yang tak berdosa. Memang benar kata Dr. Alwi Shihab, Ar-Raniri cukup berjasa dalam menancapkan akar tasawuf Sunni. Tetapi jasa baik itu tak lantas membuat kita menutup mata dari kesewenang-wenangannya yang memberikan fatwa yang sangat menyeramkan. Kesalahan fatal penganut tasawuf Sunni adalah kesimpulan mereka tentang bahwa ajaran Ronggo Warsito merupakan diaspora dari tasawuf falsafi. Padahal dalam karya-karya sosok yang disebut-sebut babak kebatinan Indonesia ini seperti Suluk Jiwo, Serat Pamoring Kaulo Gusti, Suluk Lukmo Lelono, dan Serat Hidayat Jati yang sering diaku-aku Ronggo Warsito berdasarkan kitab dan sunnah menyimpan beberapa kesalahan tafsir dan transformasi pemikiran yang sangat mencolok. Bahkan menurut Dr. Alwi Shihab menemukan bahwa Ronggo Warsito hanya mengandalkan terjemahan buku-buku tasawuf dari bahasa Jawa dan tidak melakukan perbandingan dengan naskah aslinya yang berbahasa Arab. Lagi pula Ronggo Warsito sendiri belum pernah bersentuhan langsung dengan karya-karya Syekh Al-Hallaj maupun Imam Ibnu Arabi yang merupakan maestro tasawuf falsafi. Boleh dibilang Ronggo Warsito memang tak berhasil memahami ajaran murni dari tasawuf. Maka bagi Dr. Alwi Shihab adalah aneh bila tasawuf falsafi dipersepsi sebagai aliran kebatinan dalam ajaran Hindu dan Buddha, seperti yang dituduhkan kalangan tasawuf Sunni. Justru reaksi atas perkembangan tasawuf falsafi yang rasional inilah orang Jawa mengembangkan kebatinan. Doktrin-doktrin sinkretik yang justru bisa diatasi ketika ajaran panteisme yaitu Al-Hallaj masuk lewat perantara Syekh Siti Jenar. Belum lagi doktrin-doktrin wahdatul wujud dari Imam Ibnu Arabi dan ilmu khuduri atau ilmunisasi Surawardi yang juga menjadi rujukan utama tasawuf falsafi, mampu menampung kebutuhan sementara kaum kebatinan atau kaum sinkretik Hindu dan Buddha. Oleh karena itu sungguh tak arif rasanya bila kemudian kita mengatakan bahwa perkembangan tasawuf Sunni merupakan satu-satunya variabel yang menyemarakkan aktivitas keagamaan di Nusantara. Kita juga harus menerima bahwa orang-orang berpaham kebatinan yang merupakan titisan penerus tasawuf falsafi yang dibawa Imam Ibnu Arabi dan Al-Hallaj yang diperkenalkan oleh Fansuri dan Syekh Siti Jenar sebagai bagian dari penyebaran agama Islam.
Penjabaran cukup lengkap bisa dibaca dalam buku karya Dr. Alwi Shihab. Ini sangat bagus dan tajam untuk menjawab berbagai pertanyaan sekaligus merevisi berbagai penyimpangan manuskrip sejarah tentang masuknya Islam pertama di Nusantara. Selain itu, sungguh buku ini merupakan rekaman sejarah objektif yang belum ada duanya tentang perseteruan antara tasawuf yang berorientasi fikih atau tasawuf sunni dengan tasawuf rasional atau disebut falsafi yang selama ini masih kabur. Itulah penjelasan penjabaran catatan kecil tentang sejarah tasawuf yang ada di Indonesia. Semoga bisa diambil manfaatnya. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.